Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran pasalnya ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pastilah ingin atau pengen menjadi pribadi yang disayangi dalam kehidupan ini. Pengennya setiap kita menjadi pribadi kesayangan di dalam hari-hari hidup kita. Ya, bisa saja ketika kita sebagai pribadi di ruang sekolah, di tempat pekerjaan, di kantor, di rumah terlebih, atau ya saya pikir di mana saja pun pasti kita mau menjadi pribadi yang disayangi, apalagi menjadi anak kesayangan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah kita juga tahu apa yang menjadi keinginan setiap kita. Dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Allah mengatakan kepada Musa, kepada bangsa itu ketika itu, yang disebut di dalam ayat 5, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Sekali lagi, menjadi harta kesayanganku sendiri. Dan itu dekat sekali dengan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru yang mengatakan, engkaulah kepunyaanku. Artinya, kaulah segalanya. Jadi ingat lagu Ruth Sahanaya ya. Kaulah segalanya bagiku. Tapi gak sampai lah ke sana ya. Menjadi pribadi yang disayangi, menjadi pribadi yang dikasihi, menjadi pribadi kepunyaan dari Allah Bapa itu sendiri. Tapi lihatlah apa hal yang harus dilakukan oleh bangsa itu ketika kita ingin menjadi
anak ingin menjadi harta kesayangan Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, kalau bangsa itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Sekali lagi, kalau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Allah. Saudaraku ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap kita pada saat ini. Kalau engkau ingin menjadi harta, kalau engkau ingin menjadi pribadi kesayangan bagi Allahmu, bagi Yesusmu, sungguh-sungguhlah mendengarkan firman Tuhan dan tetaplah berpegang pada janjinya. Itu menjadi sesuatu yang ditegaskan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa terpilih, sebagai bangsa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini yang dibawa keluar dari perbudakan, dibawa keluar dari penjajahan, dibawa keluar dari keberdosaan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perikop kita mengatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan keluarnya mereka itu semua karena anugerah Allah. Itu semua karena tangan kuasa Allah yang kuat, yang kokoh penuh dengan kemenangan itu. Bukan karena hebat dan kuat mereka. Bukan karena senjata perang mereka. Mereka tidak punya itu. Mereka tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi lagi-lagi itu semua karena anugerah Allah semata. Saudaraku, teramat pantaslah ketika Tuhan Allahmu mengatakan, sungguh-sungguhlah dengar firman Tuhan dan berpeganglah pada janjinya. Ayo, sungguh-sungguh kamu mendengarkan firman Tuhan? Kalau dalam posisi mendengarkan, mungkin setiap kita bisa. Kalau dalam posisi dengar-dengaran saja, mungkin setiap kita bisa. Itu makanya banyak orang datang ke gereja tidak masuk ke ruang ibadah, tapi nongkrong di luar, apalagi kedengaran suara pendeta khotbah dari dalam gereja. Itu mendengar juga. Tapi di sana ada kata sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan semakin ditegas, melakukan perjanjian, berpegang pada perjanjian Allah. Artinya apa? Setiap kita pribadi yang menjadi harta kesayangan Allah adalah pribadi yang bergaul karib dengan firman Tuhan, yang bergaul intim dengan apa yang Tuhan mau, yang bergaul dekat dan sangat dekat dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan sukai di dalam kehidupan kita. Sebab memang perjanjian lama itu bicara tentang covenant. Itu bicara tentang perjanjian. Dan perjanjian itu begitu berharga sekali di mata Tuhan. Dan perjanjian itu selalu dilambangkan oleh darah, oleh kehidupan. Ketika sebuah perjanjian tidak ditepati, maka ada di sana kematian. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan itu berulang. Sungguh-sungguhkah engkau mendengarkan firman Tuhan? Dan masihkah engkau berpegang pada perjanjian? Kenapa Tuhan mengatakan hal itu? Wajarlah Tuhan Allah mengatakan itu kepada Musa. Sebab apa alasan yang kuat dinyatakan di ayat yang sebelumnya? Firman Tuhan mengatakan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mari kita pilah. Mari kita inventarisir. Yang pertama itu, bangsa itu sudah melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak lagi bicara tentang sesuatu yang hanya didengar. Tapi
tapi mata kepala mereka sendiri seutuhnya telah melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang kedua? Tuhan sendiri yang melakukannya. Mereka melihat Tuhan melakukannya. Dan di sana kekuatan teokrasi itu. Bahwa Allah sendiri yang berkarya, Allah sendiri yang melakukan, Allah sendiri yang bertindak. Lalu apa yang berikut? Aku telah mendukung kamu. Tuhan Allah sendiri yang mendukung, menopang, dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Maaf. Itu hal yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahkan mendukung itu diungkapkan seperti ungkapan di atas sayap Raja Wali. Kita tahu gambaran Raja Wali seperti apa. Burung yang punya kekuatan, burung yang tidak pernah lelah, bahkan kekuatan orang muda pun diumpamakan seperti burung Raja Wali. Dan itu Tuhan hadirkan di dalam perjalanan kehidupan bangsa itu. Itu dihadirkan Tuhan di dalam penyertaan kepada bangsa yang Dia pilih. Maka saudaraku, pantaslah dan wajarlah Tuhan mau setiap kita menjadi harta kesayangannya dengan apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang kepada perjanjian. Dan lihatlah, ada Musa di sana yang benar-benar menjadi perantara, penyambung lidah Allah. Lalu dia menyampaikannya kepada bangsa itu. Lalu dia menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dan di sanalah fungsi letak dari seorang imam, letak dari seorang hamba Tuhan, letak dari seorang utusan itu. Menyampaikan apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Bukan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran atau yang ada di dalam hatinya sendiri. Tapi menyampaikan siapa atau apa yang disampaikan, diperintahkan oleh yang mengutusnya. Dan hal yang luar biasa terjadi. Apa itu? Tanpa berbantah-bantahan, bangsa itu menuruti segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Maka benarlah apa yang menjadi tema kita pada saat ini. Setia melakukan firman Tuhan. Dan disinilah kita melihat kekuatan itu. Tuhan mau tidak hanya sebagai ucapan, tidak hanya sebagai retorika, tidak hanya sebagai sesuatu yang emosional mengatakan segala yang difirmankan akan kami lakukan. Tapi Tuhan mau ada tindakan di dalamnya. Tapi Tuhan mau ada kesetiaan melakukan saat engkau tepar, saat engkau kehausan, kelaparan, saat engkau terdesak, terjepit. Setialah selalu melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Amin. Apa yang menjadi refleksi buat kita di dalam firman Tuhan ini? Hal yang pertama tentu saja, setialah melakukan firman Tuhan. Apapun yang menjadi risiko di dalam kehidupanmu, apapun yang menjadi tantangan atau godaan yang ditawarkan oleh oleh dunia ini, setialah melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kalau engkau ingin menjadi harta kesayangan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, sungguh-sungguhlah mendengarkan firman Tuhan dan hiduplah di dalam perjanjian. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita nyatakan? Tuhan mau bukan hanya sebuah ungkapan, bukan hanya sebuah ikrar seperti yang sering kita lakukan di dalam ibadah kita. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi tindakan percaya itu akan penyertaan Tuhan yang membawamu keluar harus terlihat nyata dalam hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami dan kami semakin dikuatkan untuk setia melakukan kebenaran firman. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.